Halo, perkenalkan nama saya Dago Yoga dari Prodi TMDI dengan NIM 24010100353. Di sini saya akan membuat program binary dan binary search untuk memenuhi tugas saya, yaitu UAS tutur data. Di sini saya akan membandingkan antara kedua program yang mana yang paling cepat dan paling efisien dalam mencari data. Oke, untuk pertama-tama saya sudah ada di Google Colabs. Sekarang kita akan membuat code-nya terlebih dahulu. Kita akan import random dan juga import time. Untuk random itu agar kita dapat membuat generate random listnya, dan untuk time itu agar kita bisa membuat kecepatan dalam mencari sesuatu atau mengenerate list dalam sebuah program. Oke, kita akan buat generate listnya dulu. Kita coba ini untuk random Radin. Oke, kita akan buat 10 view. Oke, di sini program untuk generate random listnya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat quicksort. Kenapa kita membuat quicksort? Karena binary search itu memerlukan sorting terlebih dahulu sebelum bisa di search atau menjalankan programnya. Dan untuk program search paling cepat yang saat ini saya ketahui yaitu quicksort. Jadi saya akan menggunakan quicksort di sini karena merupakan yang paling cepat di antara program sort yang lain. If X lebih kecil dari sama dengan pivot, untuk kanannya itu lebih besar. Untuk yang kanan itu lebih besar. If X lebih besar daripada pivot. Sepertinya saya oke, sudah. Untuk selanjutnya akan buat router kiri tambah pivot. Untuk quicksort yang kanan. Oke, sudah. Untuk quicksortnya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat linear search-nya. Data dan tarifnya.
target data sama dengan data oke sama dengan target, maka hitung dan selesai. Sebenarnya untuk linear ini ya, itu cuman sebuah looping biasa dari program Python dan tidak terlalu gimana banget. Untuk binary search-nya ini baru sedikit lebih kompleks lagi daripada linear, karena binary seperti kata dosen saya, binary itu mengambil dari tengah-tengah sebuah list. Oke. Jadi secara teori seharusnya binary search itu lebih cepat dibandingkan linear, karena linear itu mencarinya dari indeks pertama sampai terakhir, dan untuk binary itu dia mencarinya dari tengah lalu dibagi dua, begitu terus sampai ketemu angka yang diinginkan. Silakan kami tolong tambahkan dibagi dua sesuai dengan apa yang saya bilang. Biasanya apa yang saya bilang, mid itu dihasilkan dari indeks yang low ditambah indeks yang high dibagi dua. Misal indeksnya 1 ditambah indeks yang 9 dibagi 2 itu akan menghasilkan indeks kelima, dan angka yang ada di indeks kelima itulah yang akan dipakai sebagai itulah yang akan membuat binary search mengetahui angka yang akan kita cari. Oke. Jadi jika data itu sama dengan target yang ingin kita cari, return mid. Namun jika data mid lebih kurang dari sama dengan target, maka low sama dengan mid min plus 1. Jadi jikalau data yang kita cari atau mid itu nggak ada, kita geser ke kanan 1, bawah 1. Oke. Namun jikalau high atau datanya lebih tinggi daripada midnya akan dikurang 1 atau geser ke kiri dari indeks sebelumnya. Saat itu terus sampai menemukan data yang dicari atau targetnya tersebut. Jadi secara gamblang memang binary itu mencarinya dari tengah, namun kalau datanya tidak ketemu, dia akan mencari lagi dengan cara jikalau itu lebih rendah daripada mid yang barusan dicari, itu akan geser ke kanan. Dibagi 2 terus, ditambahkan yang high lalu dibagi 2, begitu terus sampai selesai. Sebaliknya jika high kalau lebih tinggi daripada midnya, jadi geser ke kiri alias dikurang. Jadi low tambah high yang udah dikurang dibagi 2, itu terus sampai ketemu data yang
ditemukan. Oke, atau yang dicari ya, targetnya. Sekarang kita akan membuat menu dari program yang sudah kita buat di atas ini. Oke, kalau kita akan buat random list untuk men-trigger atau menandakan bahwa ini tuh untuk trigger list atau generate list yang di atas. Sorted list ini hanya untuk apa ya, penanda lah. Ya, saya sudah software false, artinya list yang dibuat itu belum disortir masih false. Dan terus kita akan menjalankan program yang berikut. Di sini kan saya akan membuat berapa print, 6 print total, dimana masing-masing print akan memunculkan menu yang berbeda-beda. Tentu print itu hanya tampilan dari menu, jadi harus tidak masalah. Kita akan membuatnya menjadi lucu di sini karena kita punya 6 option. Oke, sudah. Sekarang kita akan buat dulu untuk menu. Kita akan buat di sini ada menunya di tengah-tengah. Biar cantik aja. Satu atau generate list. Untuk yang kedua itu ada sorting atau yang quick sort. Untuk yang ketiga itu ada yang namanya linear search. Untuk linear search artinya kita memerlukan 5 angka. Ini AI sumber tunggal. Oke, untuk 4 itu seperti yang tadi AI nya sudah bilang, binary search. Dan untuk yang kelima itu ada untuk menampilkan list. Kita akan menampilkan list agar dengan gampang menentukan search yang ingin kita cari. Karena kalau kita inputnya data random, kadang-kadang angka yang kita cari itu tidak ketemu ya. Jadi di sini saya menampilkan list itu agar dapat dengan akurat mengukur kedua program search ini. Dan untuk yang ke-6 itu kita exit atau close program. Di sini inputnya pilih ini. Oke, sini sudah selesai ya untuk tampilan awal dari menunya. Sekarang kita akan membuat function menunya agar menunya dapat berjalan saat kita input. Sekarang kita akan membuat untuk pilihan satu itu menampilkan mengenerate list atau random listnya. Oke, sini dia akan menampilkan angka atau list yang masukkan panjang listnya atau data, masukkan panjang data.
Oke, itu jumlah mungkin. Oke, ya gini lah kira-kira. Terus itu random list sama dengan generate list. Oke, sudah. Sekarang kita akan sort yang dulu. Oke sih, kita kosongkan saja. Kosongkan saja. Untuk sudah di sorter ini juga masih full. Oke. Please berhasil dibuat. Sekarang kita buat edit. Akan buat pilihan duanya, yaitu untuk linear search. Pick pilihan 2. Jika belum random list, maka list kosong. Silakan generate terlebih dahulu untuk memberitahu untuk pengenerate list sebelum kita sort list tersebut. Oke, sekarang continue. Kita akan mulai untuk buat sortingnya yang berhasil. Kita akan memberitahu bahwa sorting sedang berjalan. Lalu untuk start, sebenarnya nggak perlu sih gitu, tapi untuk mempercantik saja. Sorted list sama dengan group sort list, dan kita akan durasi ini untuk mengukur seberapa cepat di sini disort. Sudah disortir ya, jadi true. Oke, sekarang sudah jadi true, artinya kita dapat melanjutkan programnya ke tahap berikutnya, yaitu untuk searching. Sekarang sorting waktu yang diperlukan. Kita akan buat ini. Ini untuk menampilkan waktunya ya, jadi ini memang protokolnya. Sekarang kita tinggal format durasi. Sudah selesai di sini. Oke. Sekarang kita akan membuat lanjutan programnya. Kita membuat program untuk pilihan 3 tadi pilihan 2 kan sudah selesai, sama pilihan 3. Untuk pilihan 3 itu untuk linear search sudah disortir sama seperti yang tadi. Lakukan sorting terlebih dahulu. Ini untuk memberitahu program jika kalau belum sortir, kita diperbolehkan untuk
melakukan search. Pencet. Tambah ke 19 input. Salah, ini harusnya di 2. Oke, split. Alright, oke, sudah. Masukkan 5 spasi. Oke, sudah. Oke, program yang angka ini itu untuk memberi tahu program bahwa kita harus search 5 angka sekaligus sebelum melakukan search. Kurang dari 5 angka tidak akan menjalankan search tersebut. Oke. Saya sudah diberitahu jika angka tidak sama dengan 5, maka angka akan print angka 5 angka. Saya akan tekan continue. Jika sudah lengkap, baru kita akan melanjutkan linear search. Baru kita akan melakukan program akan melakukan search tersebut. Start. Seperti biasa, kita akan menambahkan waktu. Lalu untuk A di angka, untuk A di angka, kita akan membuat indeks linear search dan A. Itu untuk indeksnya. Sekarang kita tekan print. Untuk A ditemukan indeks if index check else untuk print waktu.
Sudah selesai untuk menu atau function menu dari pilihan 3. Sekarang kita akan ke pilihan 4. Pilihan 4. Oke. Sebentar kita frustasi. Pilihan 4 itu sama sebenarnya, karena ini binary insert, sama hampir sama seperti yang DLR, karena function juga yes, function juga sudah sesuai ya, karena sort doang. Tanpa sorting binary tidak akan bisa berjalan. Sama untuk printannya sama, untuk printnya sama juga, kita akan gunakan angka. Bisa copy saja, tapi kelihatan lah. Oke. Ya. Sudah sama juga, angka sudah sama juga. Lalu baru kita akan membuat atau menyambungkan ini dengan dari search yang sudah kita buat di awal tadi. Sama seperti linear search tadi, kita akan menggunakan start dulu untuk terus sama aja sih, ada bedanya. Selanjutnya jika indeks tidak seperti itu satu, maka akan berbunyi tidak ditemukan. Ya.
tembak itu kurang stuck. Oke, sudah untuk ini. Sekarang kita lanjut ke pilihan 5 dan pilihan 6. Untuk pilihan 5 dan 6 ini simple aja, kita menggunakan tampilan list saja ya, jadi tinggal sama. Namun ini saya akan menggunakan dua tampilan yang berbeda, yaitu list yang belum di shop dan list yang sudah di shop. List yang asli dan tekan ekspor 100 angka di sini. Sudah disortir, ke print this ya sudah disortir. Oke, agar apa sort ke sort sudah kan ambilkan 100 sudah pilih pilihan hari ini. Oke, ini pilihan 6 ya, maaf. Selesai. Terima kasih. Klik. Ya, program sudah selesai. Kita buka tabnya. Just in case kita tidak sengaja mencet angka yang di luar menu, jadi menentukan dapat. Oke, ini kira-kira beginilah codingan yang saya buat untuk mengukur kecepatan binary dan linear search. Sekarang kita tinggal menjalankan programnya pakai tidak. Kita ada error di sini. Oh, I see. Ada kurung lebih. Ini the collection touch. Oh shit, maaf. Saya menggunakan kurung. Bisa saya gunakan kurung yang bukan kurung biasa. Menggunakan kurung. Nah, kadang tertukar ya. Harusnya nggak ada yang error. Oke. Sekarang kita akan generate listnya terlebih dahulu. Panjang datanya sesuai dengan soal. Saya akan mengenerate 10.000 data di sini. Sekarang kita akan sorting. Waktu sortingnya itu 0,01933. Ini memang sangat cepat. Untuk sekarang kita akan melakukan search ya. Ini dia main pointnya di sini. Kita akan melakukan search. Pertama kita akan melakukan linear search. Kita akan menggunakan 5 angka. Oke, dengan menggunakan 166 164 51.
7.808 dan situasi tidak ditemukan. Kita lihat ini waktu yang di sekolahnya Nelson sangat-sangat cepat sebenarnya. Namun kita bisa lihat di sini angkanya berbeda-beda ya kecepatannya. Ada yang sangat cepat dan ada yang lambat. Yaitu 0,001 0,65. Artinya linear menemukan angka ini untuk indeks yang sangat jauh. Misalnya 7,8 itu ada indeks di 7.833. Maka jika linear search ingin mencari angka tersebut, dia akan ngecek satu dari indeks pertama sampai indeks kesekian yang ini. Maka waktu yang dihasilkan oleh linear search itu sekitar segini, dimana itu cukup lambat dibandingkan yang indeks di atas. Sekitar 1648 itu ada di 797 yang mana lebih cepat, sangat lebih cepat dibandingkan dengan yang indeksnya sangat jauh seperti ini. Karena linear search itu mencarinya dari awal sampai akhir indeks, akhir dari indeks itu sangat lama dan memang sangat-sangat lama. Apa ini? Oh, ada typo. Oke. Maaf. Sekarang kita ulang. Kita akan lakukan sorting dulu. Sorting yang seperti biasa, sangat cepat. Oke. Ini akan sedikit berbeda dari apa yang saya lakukan tadi. Kita akan menampilkan listnya terlebih dahulu. Oke. Jadi bisa lihat listnya sangat panjang. Ya. Sangat panjang. Wow, sangat panjang. Nah, kita akan mengambil 5 data yang ini paling belakang. Yang ini yang belum di sort, ini yang belum di sort ya. So, kita bisa ambil ini. Namun kalau kita ambil itu angkanya sangat kecil, jadi kita akan membuat ini agar sedikit menantang dan hasilnya tuh bisa kelihatan dengan jelas yang mana yang lebih cepat dan mana yang lebih lambat dalam melakukan search. Kita lakukan linear search terlebih dahulu. Oke. Hapus ini karena akan makan error kalau kita belum hapus. Oke, sekarang kita Oke. Di sini indeksnya berbeda-beda dan waktu yang mencarinya pun berbeda-beda. Seperti ini, temukan di indeks ini, titik segini. Oke, kita bisa lihat seperti yang saya jelaskan tadi bahwa linear itu mencari dari indeks pertama hingga indeks terakhir. Yang seperti kita dapat lihat pada angka 7244 yang berada di indeks 7244 ya, 7284 yang ada di indeks 7244 itu waktu yang diperlukan cukup lama ya, yaitu 1637. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan indeks yang di atas ini atau angka yang di atas 4394 yang ditemukan di indeks 4353 itu waktu yang diperlukan sangat singkat, yaitu 484 ya, 0,000448 yang dimana itu waktu yang sangat singkat. Sudah lihat, sekarang kita akan menggunakan binary. Kita akan gunakan angka yang sama. Di sini kita akan hapus berapa tadi? Oke. Seperti yang kita lihat. Tertulis tidak ditemukan, yang artinya indeks ini sangat berbeda dengan ini. Yang dimana ini bisa ditemukan di indeks sekian, ini tidak. Karena apa?
karena kita tidak memakai yang sudah di-sort. Ya, kita belum memakai list yang sudah di-sort, makanya itu tidak berhasil atau tidak ditemukan. Berbeda hasilnya jika kita menggunakan list yang sudah di-sort. Misal kita gunakan ini. Misal kita gunakan ini sebagai tolak ukur. Kita gunakan untuk binary. Sudah binary di sini kita akan gunakan binary search ya. Oke. Kita gunakan binary search di sini. Oke. Enter. Tidak temukan. Menarik. Bukan di saya index angka loh. Saya tak tahu mengapa tidak ditemukan. Namun jika kita bandingkan yang kedua dari list ini, yang dari binary maupun dari linear search, itu mempunyai beberapa perbedaan dari segi waktu mencari ya enggak. Jikalau linear itu dia mencarinya satu-satu, biasanya ditemukan di sini dengan waktu segini. Angka ini ditemukan di indeks ini dengan waktu sekian. Ini ditemukan di indeks ini dengan waktu sekian. Ini ditemukan di indeks ini dengan waktu sekian. Oke, dia akan carinya satu-satu dan kecepatannya juga berbeda-beda. Namun kalau kita lihat di binary, itu akan dia langsung mencari kelima data itu dan menemukan hasil yang sekiranya total dari menemukan hasil dari 5 angka tersebut itu 0,094 detik. Sangat cepat dan sangat-sangat efisien. Nah, namun apakah linear itu jelek? Enggak, linear itu bagus jika kita mencari data yang kecil dan terurut. Misal kita coba dari ini ke sini. 1 3 4 5 6 sama 7. Kita coba lihat 1 3 4 5 6 sama 7. Kita coba pakai linear untuk mencari angka paling kecil dari indeks terkecil, dari indeks awal ya, yaitu 0 1 2 3 4 5 6 9. Kita coba cari apakah waktunya berbeda. Oke, ini sudah 5 angka. Oh iya, saya masukkannya 6, maaf. Kalau masuk ke 5 1 2 3 4 5. Kita bisa lihat sih waktu yang diperlukan oleh linear search dalam mencari data yang kecil dan terurut itu sangat cepat. Data satu di indeks 0 itu ditemukan dalam waktu 0,013 itu sangat cepat. Akan ditemukan di indeks 7 dengan waktu yang sekian 69 detik, yang dimana hitungnya sangat cepat dibandingkan dengan binary search. Jika kita bandingkan dengan binary search atau 4 itu dengan angka yang sama 1 3 4 5 maka hasilnya akan sama. Oke, maaf tadi rekamannya terpotong, video ini terpotong juga dan ini juga terpotong, jadi sebetulnya ada error di program. Namun tadi kita sudah sampai di mana, di sini, bahkan saya sudah menyelesaikan programnya tanpa sadar bahwa rekaman saya sudah selesai.
Oke, maafkan saya, sudah selesai. Namun saya jelaskan dari awal, ulang lagi ya. Jadi untuk kesimpulannya, linear search itu ya mencari dari indeks 0 sehingga indeks kesekian sesuai dengan listnya. Dia akan terus mencari dari 0 sampai 1, 2, 3, 4, 5 terusnya sampai menemukan angka yang diinginkan. Misal 1 yang tadi 1, 3, 4, 6. Dan untuk linear research itu sangat kewalahan jikalau dia disuruh untuk mencari angka yang besar dan indeksnya juga besar. Misal misal contoh yang tadi awal, kita bisa lihat di sini angka 4394 itu ada di indeks 4353, indeks angka 7699 itu di 7633. Itu kita bisa lihat waktu yang diperlukan itu sangat-sangat lama ya. Walaupun hitungnya cepat karena komputer saya tangguh. Jikalau kita dibandingkan dengan yang ini yang saya contohkan tadi, yaitu angka di indeks kecil ya, 01367, itu kita bisa lihat angkanya sangat-sangat kecil. Di sini waktu yang diperlukannya sangat-sangat cepat kalau dibandingkan dengan yang di atas. Ini waktunya indeks 0,013, 0,033, 0,46, sedangkan di sini itu yang angka besar itu 0,00689. Jadi perbedaannya di sini cukup terlihat ya. Sedangkan binary walaupun tidak ditemukan di sini seharusnya ditemukan ya, walaupun tidak ditemukan tapi ya nggak apa-apa deh. Sepertinya saya ada salah untuk input di function menunya, tapi nggak masalah. Sekarang jikalau binary itu dia akan mencari dari tengah-tengah indeks yang ingin kita cari. Misal kita mencari angka 3 ya, angka 3 itu kan ada di situ ya. Ya, maka dia akan mencarinya dulu dari tengahnya, dari tengah ini dulu. Dia akan mencarinya dari tengah-tengahnya, tengah ini, tengah ini dulu. Dia akan terus mencarinya dari tengah-tengah ini, dicang terus sampai akhirnya dibagi terus kita bakal menemukan sampai di sini. Kira sampai di sini. Jadi kalau ini berarti masuknya ke high. Jadi digeser ke kiri terus sampai menemukan ini. Oke. Itu untuk binary search. Ya, itu binary search sangat-sangat efisien dalam mencari semua data, mau data kecil, mau data besar. Binary search bisa dengan cepat menemukannya karena memang binary itu mencarinya dari tengah-tengah dan bisa sangat-sangat efektif ya. Sedangkan untuk linear itu karena dia mencarinya dari 0 sampai ke indeks terakhir, artinya linear itu hanya akan efektif jikalau kita mencari angka yang kecil dan berada di indeks yang kecil juga, di indeks awal. Misal ini 1, 3, 4, 6 yang tadi. Nah ini sangat cepat dan efisien, bahkan lebih cepat daripada binary. Namun jikalau dia disuruh untuk mencari angka yang besar seperti ini, dia akan sangat amat lama karena dia mencarinya satu-satu kan, satu gitu. Sedangkan jika binary sangat gampang, bahkan binary ini konsisten gitu. 094, 7. Jadi bisa dibilang binary itu cocok untuk mencari kedua data itu. Namun minusnya linear search itu bisa langsung dicari tanpa harus di sort. Linear itu bisa dicari tanpa harus di sort karena
mau seberapa banyak pun datanya, kalau terurut dia bisa mencarinya. Kalau di search juga sama. Oke. Sedangkan kalau binary itu tidak bisa kita menggunakan binary search tanpa kita search, karena binary memerlukan data yang terurut. Jadi ya walaupun binary itu cepat, binary harus mempunyai data yang terurut atau yang sudah di search. Makanya dari apa yang saya ketahui ini harusnya berhasil ya. Namun karena ada kesalahan mungkin di sini, jadi alat tidak ditemukan apa. Dan kesimpulannya, linear search itu dapat sangat efisien kalau kita mencarinya angka dari indeks yang kecil, misal dari 0 sampai 1. Kalau binary itu sangat efisien untuk mencari data-data yang besar, kecil, maupun di indeks awal maupun akhir pun. Karena apa? Karena binary itu mencarinya dari tengah-tengah indeks. Dia akan terus membagi dua sampai menemukan angka yang ditemukan. Oke, angka yang kita cari. Oke. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Maaf kalau ada cutnya sedikit di sini karena tadi ada technical error ya dari komputer saya. Maafkan, terima kasih.